Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sebagai nominator dan sekaligus sebagai juara pertama mendapatkan Adiaksa Award dalam bidang restoratif justice. Sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat itu lebih mencintai penegakan hukum yang sifatnya mengedepankan kedamaian humanity, khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Respon masyarakat sangat positif dengan adanya restoratif justice ini. Kejari HST, jaksa berprestasi, penegak hukum pasti bisa bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST bisa. Halo dan salam rataan, selamat datang di podcastnya Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Karena ini merupakan podcast perdana kita, jadi perkenalkan, saya Nida yang akan menemani Adiaksa Velas dalam segmen Ngerujak, ngobrol seru bareng jaksa. Tapi sebelum masuk ke segmen tersebut, kita kenalan dulu yuk apa sih podcast itu dan apa saja yang nantinya akan kita bahas di podcast ini. Jadi, podcast ini merupakan wadah diskusi baik itu terkait hukum, kejaksaan, ataupun topik-topik terkini lainnya yang nantinya kita tidak hanya mengundang narasumber dari pihak internal saja, tapi juga bisa dari instansi-instansi lainnya ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Terus, di episode ini kita bakal ngobrolin apa sih? Jadi, baru-baru ini Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mendapatkan kabar gembira. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, yakni Ibu Herlinda SHMH, menerima penghargaan sebagai Jaksa Penegak Keadilan Restoratif dari Adiaksa Awards 2024. Yang mana Adiaksa Award ini baru pertama kali diselenggarakan tahun ini. Tapi di sini Ibu Herlinda tidak hanya masuk nominasi saja, tapi juga berhasil membawa pulang penghargaan sebagai Jaksa Penegak Keadilan Restoratif. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan singkat Adiaksa Award 2024 sebagai berikut. Kemudian ada juga Herlienda yang menjabat sebagai Kasipidum Kejari Hulu Sungai Tengah. Ia berhasil menjabat penghargaan kategori Jaksa Penegak Keadilan Restoratif. Kategori ini diperuntukkan bagi jaksa yang dinilai berhasil mengimplementasikan gagasan Jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum. Herlienda mendirikan 167 rumah restoratif justice yang berdiri di kantor kepala desa maupun kantor kecamatan di wilayah Hulu Sungai Tengah. Selamat kepada Ibu Herlinda. Walaupun kami tidak turut serta dalam setiap prosesnya, tapi kami ikut bangga atas pencapaian yang Ibu raih. Dan tentunya menjadi motivasi juga bagi kami ke depannya untuk terus belajar dan lebih baik. Ngomongin tentang keadilan restoratif atau yang biasa kita sebut dengan RJ, apa sih itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Dr. Yusuf Dharma Putra SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri di Hulu Sungai Tengah. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau kata pepatah, Bapak tak kenal maka tak sayang, tapi sudah kenal juga belum tentu sayang sih. Jadi mungkin boleh untuk perkenalan, diceritakan sedikit Bapak tentang karir Bapak dari awal sebagai jaksa sampai sekarang menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Hulu Sungai Tengah. Baik, terima kasih Mbak Nida. Awal perjalanan karir saya di kejaksaan, dulu saya CPNS tahun 2002 ya, di Kejaksaan Negeri Mempawah, terus PNS juga di sana. Lanjut jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian pindah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Di situ lumayan lama, 7 tahun. Langsung pekerjakan atau diperbantukan di PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, kurang lebih selama 10 tahun di sana. Dari tahun 2012 sampai dengan 2021 di PPATK saya menjabat berbagai macam jabatan, dari mulai
Kabag PU, terus koordinator, kepala bidang, sampai PLT Kapus Diklat atau PLT pertama, ya saya di sana. Kemudian tahun 2021 saya kembali ke institusi kejaksaan sebagai kepala bagian tata usaha di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Setelah itu pernah menjabat sebagai PLH juga kerja di Penajam Pasir Utara PPU, kemudian mendapatkan SK Kejari di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sampai sekarang. Terima kasih Bapak perkenalan singkatnya. Jadi begini Pak, baru-baru saja kan Kasipidum kita, Ibu Herlinda menerima penghargaan sebagai Jaksa Penegak Keadilan Restoratif dari Adiaksa Award 2024. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Yang jelas senang lah ya. Sebagai pimpinan langsung saya merasa senang dan bangga atas pencapaian yang diraih oleh Mbak Herlinda ini sebagai Kasipidum. Karena memang kalau kita telisik lebih dalam, ternyata proses seleksinya cukup ketat. Dan ini baru pertama kali diadakan di Indonesia. Kebetulan yang jadi sponsorshipnya atau penyelenggaranya adalah Detikom. Ada peserta kurang lebih 1.750 lebih dari seluruh Indonesia yang mengikuti ajang seleksi ini. Dan alhamdulillah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sebagai nominator dan sekaligus sebagai juara pertama mendapatkan Adiaksa Award dalam bidang restoratif justice. Ya, cukup dibanggakan. Nah, mungkin Adiaksa Telas di sini ada yang belum tahu nih Pak, apa sih keadilan restoratif itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi keadilan restoratif justice ini atau restoratif justice ini adalah satu konsep di mana lebih mengedepankan kepada terwujudnya satu proses atau terciptanya satu suasana kedamaian. Dan kalau kita sedikit bercerita mengenai sejarah RJ, RJ itu pertama kali diperkenalkan sebetulnya dari sejak tahun 1970-an. Udah lama, itu belum lahir ya? Belum Pak. Nah, dari 1970-an ini konsep restoratif justice sudah diperkenalkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Howard J. Shahar. Nah, dia memperkenalkan konsep RJ, makanya beliau itu mendapatkan istilahnya julukan lah, sebagai Bapak RJ internasional. Dan konsep yang terkenalnya adalah beliau membawa konsep the pioneer of the modern concept of restorative justice. Nah, jadi seiring berjalannya waktu ternyata konsep RJ ini kembali dipopulerkan tahun 1977 oleh kalau tadi kriminolog, kalau sekarang psikolog dia. Namanya itu siapa? Albert Eglas. Nah, dia kebetulan bekerja di lembaga pemasyarakatan di Inggris sana. Perkenalkanlah konsep RJ ini. Seiring berjalannya waktu, konsep ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, kebetulan saya Pak Burhanuddin. Nah, beliau kembali memperkenalkan konsep RJ ini supaya bisa diterapkan, diaplikasikan oleh khususnya jajaran kejaksaan di mana. Kenapa? Karena beliau melihat banyak sekali permasalahan terkait penegakan hukum ini, terutama satu dari segi infrastruktur, rutan atau lembaga pemasyarakatan banyak penuh, dia punya terbatas. Membludak sementara tingkat kejahatan terus meningkat. Nah, di sisi lain juga
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum ini berada pada titik nadir nih, distrustnya gitu. Nah, akhirnya Pak Burhanuddin merumuskan satu kebijakan melalui Perja nomor 15 tahun 2020. Nah, itu sebagai cikal bakal payung hukumnya RJ ini diterapkan oleh para jaksa di lapangan. Nah, namun demikian, ya, RJ ini tidak sembarangan juga. Kenapa? Karena ada parameter yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam menegakkan hukum atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Parameter. Apa saja sih Pak kriterianya? Dan dalam perkara apa saja RJ ini diberlakukan? Oke. Nah, tadi bicara menyangkut parameter atau kriteria tadi, memang tidak semua perkara bisa di RJ-kan misalnya. Yang pertama diantaranya RJ ini harus ancaman pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun. Terus kalau pernah ada denda ya tidak melebihi 2 juta setengah. Dan perbuatannya itu baru pertama kali dilakukan oleh si pelaku. Terus harus ada juga yang utama adalah perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, mekanisme ini tentu saja sebagaimana esensi restoratif justice harus betul-betul melibatkan masyarakat. Karena kan kalau kita bicara mengenai sejarah penegakan hukum di Indonesia, itu dulu kan awalnya itu penegakan hukum itu bersifat balas dendam, punishment atau bahasa hukumnya itu retributif, bersifat punishment. Kembali bergeser seiring perjalanan waktu, beralih menjadi restitutif. Apa itu? Ya ganti rugi. Hukum itu bersifat ganti rugi kerugian masyarakat. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat itu lebih mencintai penegakan hukum yang sifatnya mengedepankan kedamaian, humanity. So ya tadi istilahnya itu restoratif tadi. Sehingga pas momentumnya tepat, Pak Jaksa Agung mengeluarkan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan masyarakat menyambut dengan baik, dan alhamdulillah khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, respon masyarakat sangat positif dengan adanya restoratif justice ini. Nah, dalam penerapannya Pak, berarti kan RJ ini harus ada kerelaan lah antara para pihak, terutama dari pihak korban selaku pihak yang dirugikan. Lalu apa sih Pak fungsi dan manfaat dari RJ ini? Ya tadi kembali bahwa restoratif justice ini berfungsi awalnya itu sebagai oase untuk memenuhi kegersangan dari sekian lama adanya distrust masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Nah, gagasan RJ ini coba diterapkan oleh Pak Jaksa Agung melalui jajarannya, dan alhamdulillah disambut dengan baik oleh masyarakat. Jadi fungsi RJ itu sendiri sebetulnya sebagai way out gitu dari permasalahan yang selama ini banyak terjadi di masyarakat. Apakah itu distrust atau tidak percaya terhadap hukum itu sendiri, apakah itu terjadi penumpukan jumlah tahanan di masing-masing LP atau rutan, apakah itu banyak terjadi justifikasi by the press. Contoh misalnya dulu kasus Nila mencuri provinsi coklat, tapi kenapa hal seperti ini masih harus tetap disidangkan. Hal-hal seperti itu yang mungkin melatar belakangi Pak Jaksa Agung bahwa hukum itu tidak bicara letterlock, tapi hukum itu bicara mengenai hati nurani. Hati nurani. Kenapa? Karena hati nurani itu adanya di sini hati. Bisa jadi apa yang mungkin masyarakat nilai itu salah,
belum tentu salah. Kenapa? Saya tadi bicara nurani, banyak faktor seorang jaksa dalam menentukan satu tuntutan itu ada alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan penghapus pidana dan sebagainya. Sehingga tidak semata-mata hanya melihat satu tindakan, satu perbuatan langsung dijustifikasi, langsung dihukum. Tapi ada kriterianya yang harus kita telah terlebih dahulu. Nah, termasuk dengan RJ ini, fungsi dan manfaat RJ apa? Ya salah satunya kan sebagai satu oase, yang kedua juga RJ ini ternyata hasilnya luar biasa. Masyarakat menjadi semakin percaya terhadap penegakan hukum, terutama yang dilakukan oleh para jaksa di lapangan. Dan lahirnya restoratif justice ini betul-betul mengangkat kepercayaan masyarakat yang luar biasa. Tidak hanya secara subjektivitas teman-teman kejaksaan saja, tapi ini murni penilaian dari masyarakat terhadap instansi ke institusi kejaksaan yang mana mendapatkan peringkat ya terbaik di antara para hukum yang ada saat ini. Nah, untuk prosesnya bagaimana sih Pak? Proses restoratif justice ya maksudnya. Iya. Jadi proses pengusulan restoratif justice ini memang pertama harus ada yang menginisiasi terlebih dahulu, terutama teman-teman dari jaksa di lapangan. Nah, setelah berkoordinasi dengan teman-teman penyidik, apakah perkara ini layak atau tidak diusulkan untuk ditindaklanjuti melalui media RJ, kalau sudah layak, kemudian langsung lanjutkan pengusulan ke kepala kejaksaan negeri. Nah, kepala kejaksaan negeri nanti menunjuk jaksa fasilitator. Jaksa fasilitator dalam hal ini biasanya di leadernya itu langsung Kasipidum. Nah, nanti Kasipidum mengurus administrasi dari mulai RJ 1 sampai dengan selesai penetapan nanti. Nah, kemudian di lapangan nanti jaksa fasilitator tersebut akan menghadirkan pelaku atau keluarganya dan juga korban termasuk keluarganya, ada juga pihak dari tokoh adat, tokoh masyarakat, ada juga dari kepolisian ataupun babinsa, tetangga-tetangga korban, bahkan pembekal ataupun kepala desa atau camat bahkan bisa ikut hadir dalam proses RJ tersebut. Dan biasanya di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ini memanfaatkan rumah RJ karena kita ada 166 rumah RJ yang tersebar di 167 desa. Kalau di sini namanya pembekal ya, desa 11 kecamatan. Nah, alhamdulillah setiap permasalahan ya, khususnya yang di RJ kan, kita senantiasa memfasilitasi dan dilaksanakan di dalam rumah RJ. Nah, memang rumah RJ tersebut lahir dari inisiasi teman-teman kejaksaan, tapi disambut baik oleh masyarakat. Sehingga ada sinergi dan kesinambungan antara niat pemerintah dalam hal ini melalui kejaksaan dan sambutan hangat dari masyarakat terkait upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif umum masyarakat. Berarti di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai sendiri itu, Hulu Sungai Tengah sendiri, sudah berapa kali RJ dilakukan Pak, dan dalam perkara apa saja? Lumayan banyak ya, kurang lebih ini ongoing ya, maksudnya berjalan 25 lebih kasus RJ. Dan itu ya variatif kasusnya, ada juga kasus tindak pidana laka lantas, kecelakaan lalu lintas, ada kasus juga KDRT, ada kasus penganiayaan, macam-macam. Baik, sebagai penutup, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak, baik itu kepada jaksa-jaksa atau cajak-cajak seperti saya di luar sana. Ya, untuk para calon jaksa,
bahkan untuk para jaksa di lapangan, terus bergerak, terus belajar, jangan mudah patah semangat, karena masa depan kejaksaan ada di tangan Anda semua. Kami mungkin sebatas menjadi garda awal penegakan restoratif justice ini, karena di tangan Anda nanti kejaksaan akan jauh lebih berkibar lagi. Makasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Nah, jadi itu sedikit tentang RJ. Kalau Adiaksa Velas mau tahu lebih banyak, bisa nih di next episode kita ngobrol-ngobrol langsung bareng Ibu Herlinda, tentunya di segmen Ngerujak, ngobrol seru bareng jaksa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa Adiaksa Velas. Bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST. Bisa Kejari HST, jaksa berprestasi, penegak hukum pasti bisa. Bersih, inovatif, sinergi, akuntabel, fokusnya Kejari HST. Bisa.